Seniman bonsai punya idealisme, seniman bonsai punya kredibilitas, dan seniman bonsai tentunya profesional. Dia akan tetap kukuh, teguh, berpendirian untuk membuat sebuah karya dari titik awal, dari nol sampai tercipta sebuah karya yang luar biasa dari tangannya sendiri. Itu seorang seniman bonsai. Berbeda dengan seorang penjual bonsai. Penjual bonsai banyak yang berjiwa seni tinggi, dahsyat, ideal, luar biasa. Dia tahu tentang teori-teori bonsai, dia paham seluk-beluk bonsai, dia tahu mana bahan yang bagus dan kurang bagus. Banyak para penjual bonsai yang cemerlang, yang semat dengan dunia bonsai. Tapi bagi seorang penjual bonsai, target akhir adalah angka. Dan seorang kolektor bonsai adalah orang yang memiliki jiwa seni, mencintai sebuah keindahan, menikmati kenyamanan. Tapi belum tentu seorang kolektor bonsai mampu mencipta, mampu menjadi kreator dan membentuk sebuah bonsai, apalagi mencipta dari nol sampai akhir dari sebuah karyanya. Simak tayangan video ini sampai tuntas dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Akang Teteh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat bonsai dimana saja berada, Akang Teteh yang saya hormati, kali ini saya ingin berbagi dengan para sahabat semua, Akang Teteh, tentang nilai dari sebuah objek bonsai. Dari bonsai ini ada 3 hal yang ingin saya coba bagikan, coba share dengan para sahabat semuanya. Yang pertama tentang seniman bonsai, yang kedua tentang penjual bonsai, dan yang ketiga tentang kolektor bonsai. Akang dan Teteh yang saya cintai, seniman bonsai bagi saya adalah seorang seniman yang memiliki jiwa tinggi, punya kredibilitas, punya konsistensi, ketekunan, fokus, kesabaran, telaten, dan tentunya istiqomah. Dia terus menerus melakukan kegiatan berkeseniannya. Itu seorang seniman bonsai. Jadi ketika saya mengatakan seseorang itu sebagai seniman bonsai, dia sejak awal akan membuat produknya, yaitu bonsai, dari sejak dini. Artinya dia akan membuat dari nol. Ketika pertama kali dia stek, dia mencangkok atau mendapatkan bahan yang betul-betul sangat natural sekali tumbuhnya, belum direkayasa oleh seniman yang lain, oleh pembonsai yang lain, atau oleh siapapun. Si pohon betul-betul tumbuh secara alami di alamnya. Bagi seorang seniman bonsai itu adalah objek yang paling utama untuk diterus kembangkan, dibumbui dengan gagasan, konsep, dan ide si seniman bonsai tersebut. Jadi seorang seniman bonsai, dia adalah seorang pencipta,
dia seorang kreator, dia seorang produser dalam produknya. Jadi seorang seniman bonsai, saya kira dia tidak akan membeli bahan bonsai yang dibuat dari seseorang pembonsai. Kalaupun mungkin dia mendapatkan bahan itu, dia akan mendapatkan dari alam yang betul-betul sangat natural sekali. Sebab bagi seniman bonsai, campur tangan dari yang lain itu bukan sebuah hasil karya yang dibuatnya, hasil karya yang dibikinnya oleh tangannya sendiri. Seniman bonsai punya idealisme, seniman bonsai punya kredibilitas, dan seniman bonsai tentunya profesional. Dia akan tetap kukuh, teguh, berpendirian untuk membuat sebuah karya dari titik awal, dari nol sampai tercipta sebuah karya yang luar biasa dari tangannya sendiri. Itu seorang seniman bonsai. Seorang seniman bonsai tidak memiliki target dan tujuan yang bisa ditukar dengan angka-angka. Seniman bonsai menjual hasil karyanya bukanlah sebuah target akhir. Seniman bonsai hanya butuh apresiasi dari semua masyarakat, dari semua pencinta, dari semua penghobi. Seniman bonsai akan menyerahkan hasil karyanya kepada masyarakat dan butuh diapresiasi hasil karyanya itu. Persoalan nanti apresiasi dari masyarakat terhadap hasil karyanya itu biasa, luar biasa, atau mungkin istimewa. Itu sebuah apresiasi yang dibutuhkan oleh seniman bonsai. Dari situlah seniman bonsai akan menemukan kepuasan. Jadi target dari seorang seniman bonsai adalah kepuasan. Dia akan puas ketika menciptakan sebuah karya seni yang ideal menurutnya. Sebuah karya seni yang betul-betul jujur dengan gagasan dan idenya. Sebuah karya seni yang sesuai dengan apa yang dia eksplorasikan dari sejak awal sampai akhirnya menghasilkan sebuah karya yang dia buat dari tangannya sendiri. Jadi seorang seniman bonsai adalah kepuasan. Nah, setelah seniman bonsai menciptakan sebuah karya besarnya, lalu orang-orang mengapresiasi dengan karya tersebut, lalu orang ingin membelinya, ingin mengapresiasinya. Seorang seniman bonsai tentu akan melihat siapa yang akan merawat, akan meneruskan, akan memelihara hasil karyanya itu. Sebab itu adalah jiwa, sebab itu adalah bagian dari tubuh yang pernah dia berikan kepada bonsai hasil karyanya. Jadi ketika si bonsai sudah jadi, sudah menemukan sebuah kepuasan yang dia buat, lalu dia serahkan kepada seseorang, dia akan mengetahui siapa orang itu dan bisakah orang itu merawat, meneruskan, mencintai seperti apa dia mencintai ketika membuat bonsai. Saya kira seorang seniman bonsai lebih dalam tentang sebuah penjiwaan. Dia akan menyatu dengan hasil karyanya. Dia akan setubuh dengan hasil karyanya. Dia tidak bisa dipisahkan, apalagi dipisahkan hanya dengan angka-angka. Itu seorang seniman. Berbeda dengan seorang penjual bonsai.
akang dan teteh yang saya hormati, penjual bonsai banyak yang berjiwa seni tinggi, dahsyat, ideal, luar biasa. Dia tahu tentang teori-teori bonsai, dia paham seluk-beluk bonsai, dia tahu mana bahan yang bagus dan kurang bagus. Banyak para penjual bonsai yang cemerlang, yang semat dengan dunia bonsai. Tapi bagi seorang penjual bonsai, target akhir adalah angka. Target akhir adalah uang. Seberapa cepat hasil karyanya itu bisa laku, bisa dibeli oleh orang lain, itu adalah target dari seorang penjual. Dan itu konsisten. Dan itu jujur. Bukan sebuah kebohongan. Seorang penjual, bagaimana dia mempromosikan karyanya, mempromosikan ciptaannya untuk orang bisa membelinya. Itu seorang penjual bonsai. Jadi target dari seorang penjual bonsai adalah transaksi, adalah bagaimana hasil karyanya itu bisa segera mungkin dibeli oleh orang lain. Dan seorang kolektor bonsai adalah orang yang memiliki jiwa seni, mencintai sebuah keindahan, menikmati kenyamanan, kejujuran, keluasan. Seorang kolektor bonsai adalah seorang yang memiliki jiwa seni. Tapi belum tentu seorang kolektor bonsai mampu mencipta, mampu menjadi kreator dan membentuk sebuah bonsai, apalagi mencipta dari nol sampai akhir dari sebuah karyanya. Tapi ada beberapa kolektor yang mampu tahu seluk-beluk tentang bonsai, paham, bahkan bisa menanam, bisa mencipta. Tapi apakah seorang kolektor punya kesabaran? Tapi apakah seorang kolektor punya ketelatenan? Tapi apakah seorang kolektor punya fokus kepada hasil karyanya? Dari dia mulai menanam, memprogram, menunggu, merawat, membentuk sampai tuntas menjadi sebuah karya. Ada, walaupun tidak banyak. Itulah para sahabat bonsai di mana saja berada, akang dan teteh. Pada tayangan video ini saya tidak ingin mendikotomikan antara seniman bonsai, penjual bonsai, bahkan kolektor bonsai. Tapi saya ingin berbagi, ingin sedikit sharing dengan akang dan teteh yang selalu menyimak video-video saya ini, untuk menunjuk diri kita, siapa kita, senimankah kita, penjualkah kita, kolektorkah kita. Kita bisa mendefinisikan bahwa diri kita itu adalah seorang seniman yang sekaligus penjual, yang sekaligus kolektor, atau kita hanya seorang seniman bonsai, atau kita hanya seorang penjual bonsai, atau kita sekedar seorang kolektor bonsai. Itu saja teteh, akang, para penghobi bonsai di mana saja. Jangan lupa subscribe, like, dan tentunya saya menunggu komentar-komentar dari akang dan teteh semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kata-kata yang kurang setuju
di mata para teteh dan akang semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi